Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengenai gender dan pendidikan. Dalam pembahasan mengenai gender dan pendidikan ini, saya membagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada problematik gender dalam pendidikan, kedua bentuk ketidakadilan gender dalam dunia pendidikan, serta strategi menuju kesejahteraan gender dalam pendidikan. Nah, sebelum saya membahas mengenai 3 pokok pembahasan ini, kita harus mengingat kembali atau mengulang pembahasan yang sebelumnya. Kita harus mengetahui apa itu gender dan apa itu ketidakadilan gender. Nah, gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari nilai, tingkah laku, serta peran sosial yang dibentuk oleh budaya. Nah, gender mencakup perbedaan fungsi, tanggung jawab, harapan, serta karakteristik feminim dan maskulin sebagai hasil dari konstruksi sosial. Nah, sedangkan kalau ketidakadilan gender ini merujuk pada perbedaan perilaku yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin atau gender seseorang yang seringkali menguntungkan satu gender dan merugikan gender lainnya. Nah, jadi gender tadi adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari nilai dan tingkah laku. Nah, sedangkan kalau ketidakadilan gender tadi yang merujuk pada perbedaan perilaku yang tidak adil. Selanjutnya yaitu problematika gender dalam pendidikan. Nah, problematika gender dalam pendidikan itu sendiri adalah bagaimana bentuk ketimpangan atau ketidakadilan yang dialami oleh individu berdasarkan identitas gender mereka, baik itu dari tingkat akses, partisipasi, proses maupun hasil pendidikan. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu yang pertama ada ketimpangan gender di sekolah. Di beberapa daerah, anak perempuan mengalami keterbatasan akses pendidikan karena budaya patriarki dan anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi. Nah, karena adanya stereotip atau anggapan masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak ada gunanya untuk bersekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya nanti akan kembali ke dapur. Nah, sedangkan untuk anak laki-laki menghadapi tekanan stereotip misalnya dipaksa untuk memilih jurusan teknik karena dianggap lebih sesuai dengan laki-laki, karena lebih maskulin. Nah, dari kedua contoh tadi itu merupakan termasuk dari ketimpangan gender di sekolah. Nah, yang kedua ada diskriminasi gender dalam interaksi guru dan murid. Nah, guru biasanya cenderung menganggap siswa laki-laki aktif dan unggul dalam mata pelajaran seperti matematika dan IPA. Sedangkan perempuan lebih sering dianggap cocok untuk di bidang seni maupun bahasa. Nah, adanya stereotip itu berdampak langsung kepada kepercayaan diri siswa, terutama untuk siswa perempuan yang sebenarnya mungkin memiliki potensi yang besar di bidang sains, namun tidak dapat dukungan yang maksimal dari guru. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi gender dalam interaksi guru dan murid. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk ketidakadilan gender dalam dunia pendidikan. Di dalam kehidupan masyarakat, kita pasti sering menjumpai adanya bentuk ketidakadilan gender yang tercermin dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Ketidakadilan gender ini seringkali muncul karena adanya asumsi-asumsi yang berkembang dalam masyarakat, baik itu dari perspektif sosial maupun budaya. Salah salah satu bentuk asumsi yang umum ditemukan yaitu asumsi tentang peran perempuan dalam keluarga. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan yang tinggi karena nanti akhirnya mereka akan kembali ke peran tradisional yaitu sebagai ibu rumah tangga. Nah, adanya pandangan ini mengabaikan potensi perempuan untuk berkarir atau berkembang secara profesional. Nah, selain itu juga ada asumsi atau pandangan laki-laki terhadap perempuan yang berpendidikan tinggi. Beberapa laki-laki merasa cemas atau tidak nyaman jika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, karena mereka khawatir perempuan tersebut akan lebih dominan dalam hubungan dan kehidupan rumah tangga. Hal ini mengarah pada ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan bagi perempuan, dan seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial. Selain itu, juga ada pemilihan jurusan berdasarkan stereotip gender. Biasanya laki-laki cenderung didorong untuk mengambil jurusan yang dianggap maskulin, seperti teknik atau ilmu pasti. Nah,
Sementara perempuan lebih sering diarahkan untuk mengambil jurusan yang dianggap lebih cocok untuk perempuan seperti seni atau bahasa. Hal ini membatasi pilihan karir dan potensi siswa perempuan, serta memperkuat stereotip gender yang ada. Nah, secara keseluruhan, ketidakadilan gender dalam pendidikan ini terjadi ketika sistem pendidikan baik formal maupun informal memperkuat stereotip gender melalui norma sosial, pilihan jurusan yang terbatas, serta peran-peran yang terkotak untuk laki-laki dan perempuan. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi menuju kesetaraan gender dalam pendidikan. Yang pertama ada integrasi pendidikan gender dalam kurikulum, yaitu dengan cara memasukkan sudut pandang gender secara jelas dan langsung dalam kurikulum, termasuk pada mata pelajaran seperti PPKN, bahasa, sejarah, dan pendidikan karakter, dengan tujuan untuk membentuk kesadaran kritis sejak dini mengenai kesetaraan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada pelatihan guru tentang sensitivitas gender, yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik agar mereka dapat mengajar secara adil tanpa prasangka dan stereotip gender. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan praktik diskriminatif seperti anggapan bahwa siswa laki-laki lebih cocok atau lebih unggul di bidang ilmu pasti ataupun siswa perempuan hanya cocok di bidang seni. Yang ketiga, yaitu meningkatkan akses pendidikan untuk perempuan di daerah terpencil, yaitu dengan cara menyediakan beasiswa, transportasi, dan fasilitas pendidikan yang memadai bagi perempuan yang tinggal di daerah terpencil, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat tinggi, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara perempuan di kota dan di daerah terpencil, serta memastikan bahwa semua perempuan tidak terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Nah, yang keempat ada penyuluhan dan sosialisasi tentang kesejahteraan gender di komunitas sekolah, yaitu dengan cara mengadakan seminar atau workshop untuk siswa, guru, maupun orang tua tentang pentingnya kesetaraan gender dan cara mencegah diskriminasi dalam lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan mendukung, di mana semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya kesetaraan gender. Nah, yang terakhir ada membangun jaringan dan mentoring untuk siswa perempuan, yaitu dengan mendirikan program mentoring bagi siswa perempuan yang berminat di bidang sains, teknologi, teknik, maupun matematika, serta menyediakan jaringan alumni yang bisa memberi panduan dan dukungan. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh dan teladan dan dukungan bagi siswa perempuan untuk berani mengejar karir di bidang yang didominasi oleh laki-laki, serta mengurangi hambatan mental terkait stereotip gender. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pendidikan dan gender dan pendidikan. Semoga jawaban dan penjelasan saya dapat diterima dan dimengerti. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.